Selamat malam dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Sebelum kita melaksanakan ibadah, mohon perhatiannya sejenak. Yang pertama, di dalam kita melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini, dimohon untuk menyalakan kamera atau on cam dan menonaktifkan mic, kecuali apabila dipersilakan untuk berbicara. Bagi Bapak Ibu yang dalam perjalanan, terutama yang sedang mengendarai kendaraan, apabila memungkinkan, dipersilahkan untuk menepikan kendaraan atau memarkirkan kendaraan. Tetapi apabila tidak memungkinkan, dimohon untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada di dalam perjalanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita, dan mempersiapkan tubuh kita di dalam melaksanakan ibadah ini untuk masuk dalam kekudusan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus PH Sitorus. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita buka ibadah pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga dengan penyertaan-Mu, segala pergumulan hidup yang kami lalui dapat kami lewati karena pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Baik itu yang kami pikirkan, kami lakukan, maupun kami ucapkan. Baik itu yang kami sadari ataupun di luar kesadaran kami. Sehingga dengan pengampunan-Mu, ya Tuhan, Kau kuduskan kami. Sehingga Kau layakan kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di hadapan-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya ibadah ini Kau pimpin dan Kau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu, ya Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau penuhi Roh Kudus, ya Tuhan. Sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk memuji dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat, ya Tuhan, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kau sertai dan Kau berkati mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 145, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kita akan membaca sebagaimana layaknya kita bermazmur. Mazmur 145 ayat yang pertama sampai yang ketujuh yang menyatakan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Saudara-saudara jemaat dan keluarga-keluarga jemaat, GPIB Jemaat Sipeciang dimanapun, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, siapkan kami menerima kebenaran firman-Mu lewat pemberitaan firman pada malam hari ini. Sehingga kami dikuatkan
dalam kehidupan kami menjelang akhir tahun dan memasuki tahun baru 2022. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 10 yang menyatakan sebagai berikut. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 16. Beberapa minggu ini juga bacaan kita dari Kisah Para Rasul. Ini adalah buku sejarah gereja yang ditulis oleh Lukas. Sehingga ada dua yang ditulis oleh Lukas, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan ini penting sekali saudara-saudara. Dengan Kisah Para Rasul ini mau dinyatakan kepada kita bahwa ketika Yesus sudah mati, pekerjaan Tuhan tidak selesai. Kematian Yesus
disertai dengan kebangkitan, kenaikan ke sorga, dan diawali dengan pesan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yesus berfirman kepada murid-murid, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Suatu tugas yang secara manusiawi, tugas yang teramat besar. Ini ditujukan kepada murid-murid yang sebenarnya tinggal 11, baru kemudian ditambah lagi 1 sehingga genap 12. Mereka adalah orang-orang Galilea. Di mata orang-orang Yahudi Yerusalem, orang Galilea itu adalah orang udik, orang kampung, orang kelas 2, orang deso, gitu ya. Tapi mengherankan saudara-saudara, orang yang secara umum tidak bisa diharapkan untuk pekerjaan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi, tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang sederhana. Salah satu contoh misalnya adalah Petrus, seorang nelayan. Orang yang cepat emosi. Mungkin dia adalah orang jika menghadapi masalah, dia lebih memakai otot daripada memakai otak. Coba bayangkan saudara-saudara, orang-orang seperti inilah yang dipanggil oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas yang besar ini, memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bahasanya kira-kira begini saudara-saudara, melingkar-lingkar sampai lingkarannya besar. Kalau di Indonesia bisa dikatakan kira-kira begini, dari Jakarta, lalu Jawa Barat, lalu Jawa, dan ke seluruh Indonesia. Melingkar makin luas, makin luas, makin luas. Dan itu harus dilakukan oleh murid-murid Yesus yang notabene adalah orang-orang kampung. Ya. Sehingga Kisah Para Rasul ini saudara-saudara tidak didominasi oleh apa yang dilakukan oleh para rasul. Sesudah pasal 9, Kisah Para Rasul didominasi oleh cerita mengenai Paulus yang luar biasa, yang hebat. Tapi dalam kehebatannya dia sebenarnya sangat lemah. Ya. Sangat lemah. Dalam tradisi gereja mula-mula dikatakan dia itu sebenarnya pendek, berkaki O. Di suratnya dikatakan ya dia mempunyai duri dalam daging. Hampir seluruh penafsir Perjanjian Baru mengatakan itu artinya dia sebenarnya mempunyai penyakit. Penyakit apa tidak dijelaskan. Tapi dari gejala-gejala yang diceritakan oleh Paulus, ada yang mengatakan dia mungkin penyakit malaria. Kadang-kadang panas, kadang-kadang apa, dan lain-lain. Dan itu luar biasa.
Dia sebenarnya agak pincang, pendek, kaki U, dan berjalan lusuh, berkata-kata juga agak patah-patah gitu ya. Jadi dia berjalan ribuan kilometer dalam kondisinya seperti itu. Dia dipakai Tuhan. Tapi dia orang hebat. Dia bukan Yahudi Palestina. Dia Yahudi di perantauan. Jadi dia bisa berbahasa internasional pada saat itu, bahasa Yunani. Lalu dia disekolahkan oleh orang tuanya di Yerusalem, di bawah bimbingan Gamaliel yang paling terkenal, guru paling terkenal pada saat itu. Dia seorang Yahudi tulen. Dia seorang yang sungguh-sungguh memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia mau berbuat apa kalau dia anggap itu salah. Sebagai Yahudi tulen, dia melihat orang Kristen itu sesat. Dia minta surat pengantar dari majelis ulama di Yerusalem untuk membunuh setiap orang Kristen yang ada di Damsyik. Itu saudara-saudara hanya orang-orang yang betul-betul mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang berani melakukan hal seperti itu. Dia dalam hal tertentu ekstrim. Tapi ketika dia mendekati Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Dengan sinar, dia langsung bersujud. Ya, dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu bahwa itu Tuhan. Karena dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Tuhan selalu menjumpai orang-orang tertentu dengan api, dengan sinar cahaya. Musa juga demikian ketika dipanggil oleh Tuhan, ketika dia menggembalakan kambing domba, ya, semak-semak itu terbakar dan langsung Musa sujud. Dia tahu pada saat itu dia berhadapan dengan Tuhan. Ya, sama aja saudara-saudara, dalam tradisi Indonesia dimanapun, ya, kalau ada anjing melolong yang begitu hebat, pasti semua orang percaya ada setan sedang lewat. Itu sudah pasti. Itu budaya di Indonesia. Seberani apapun orang, kalau dia mau melintasi jalan di mana ada anjing melolong, begitu mengerikan, pasti dia harus mundur, ketakutan gitu. Berdiri bulu kuduknya. Karena sedang dia menghadapi setan dan iblis. Ketika sinar, cahaya, ya, ketika terang, orang Yahudi tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu ada suara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Hampir semua penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan besar Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia melihat Yesus orang sesat. Tapi sekarang dia menghadapi Yesuslah Tuhan itu. Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Padahal yang dianiaya orang Kristen itu, orang Yahudi itu siapa? Orang-orang pengikut Yesus, orang Kristen. Artinya apa saudara-saudara? Artinya ialah ketika orang Kristen dianiaya,
diperlakukan tidak adil, sebenarnya dia berhadapan dengan Yesus sendiri. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ada kabar baik, saudara-saudara. Yesus bersama-sama dengan orang yang mengikut dia. Sehingga ketika dia lahir dikatakan namanya Immanuel, Allah beserta kita. Itu berita gembiranya. Berita yang tidak menggembirakan ialah hati-hati berhadapan dengan pengikut Yesus. Ketika kita berhadapan dengan pengikut Yesus, dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam status bagaimanapun, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Yesus sendiri. Itulah sebabnya, saudara-saudara, orang Kristen, gereja jarang memprotes. Dan lain-lain, diperlakukan diam aja. Karena apa? Gereja percaya, orang Kristen percaya bahwa penghakiman itu adalah hak Allah. Biarin aja Allah yang berproses. Tidak perlu kita. Dan itulah maknanya yang terdalam, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Ahok ketika dia dipenjarakan. Kalian akan menghadapi, saya akan lihat bahwa kalian akan dipermalukan oleh Tuhan. Wah, dia tidak lawan, saudara-saudara, walaupun dia bisa melawan. Baik, kita teruskan, saudara-saudara. Kisah para Rasul ini adalah buku sejarah. Ada yang mengatakan begini, pengalaman adalah guru yang baik. Tapi sejarah adalah guru yang kejam. Siapa yang tidak belajar dari sejarah, dia tidak pernah akan maju-maju. Karena apa? Karena dia tetap berjalan di tempat. Dia tidak belajar. Orang yang tidak pernah belajar kan tidak pernah maju-maju. Ya gitu aja. Sementara orang lain sudah pergi ke ruang angkasa, mereka tetap aja begitu, ya, sehingga tidak maju-maju, saudara-saudara, ya. Dan sejarah itu bukan kumpulan-kumpulan peristiwa-peristiwa, tidak, saudara-saudara. Ada dua hal, saudara-saudara. Ada peristiwa yang penting yang mengubah sejarah, mengubah kehidupan manusia. Itulah peristiwa sejarah. Ada kegiatan-kegiatan yang terus-menerus dilakukan manusia. Itu bukan sejarah, saudara-saudara, itu sosiologi. Ya. Bukan soal sejarah itu. Bahwa sesudah panen ada syukuran. Itu bukan sejarah. Itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap panen. Selesai, ada syukuran. Yang terus-menerus dilakukan dari tahun ke tahun. Itu masalah sosiologi. Masalah sosial. Masalah adat istiadat dan lain-lain. Itu bukan sejarah, saudara-saudara. Sejarah sekecil apapun, tapi itu merubah pandangan orang, merubah situasi, itulah sejarah. Jadi bukan setiap peristiwa itu sejarah, saudara-saudara. Kalau setiap peristiwa itu sejarah, kalau bisa aja saudara menulis apa yang saudara lakukan setiap hari, seminggu aja udah tebalnya berapa itu. Itu bukan sejarah, saudara-saudara. Sejarah itu hal yang penting. Yang mengubah segala sesuatu. Kalau tidak mengubah, itu bukan sejarah, saudara-saudara. Kalau dikatakan kitab para rasul itu sejarah, ada hal yang penting yang dicatat di sini, walaupun bagi kita mungkin tidak penting.
Walaupun bagi banyak orang tidak penting, tapi bagi gereja penting. Gereja diamanatkan untuk menjadi saksi. Dan mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, Roh Allah. Jadi mereka adalah persekutuan saksi-saksi yang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan itu? Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, pertanyaan pertama dari Musa apa? Siapakah engkau ya Tuhan? Tuhan menjawab apa? Akulah aku. Aslinya sebenarnya Yehi Aser Yehi. Kalau diterjemahkan secara langsung dalam bahasa Indonesia, aku akan ada yang aku akan ada. Tapi diterjemahkan di dalam Keluaran, akulah aku. Artinya saudara-saudara, akulah aku. Jangan atur aku yang atur kau. Gitu. Hal ini sudah juga terlihat ketika Tuhan memanggil Abraham. Abraham, pergilah. Abraham diam kan? Ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham tidak bertanya, kemana? Enggak, dia udah tahu. Tuhan itu tidak bisa diatur. Tuhan itu tidak bisa dilawan. Dia adalah dia. Aku. Jangan coba-coba rubah aku. Jangan coba-coba atur aku. Aku yang ngatur kamu. Lalu Tuhan menambahkan kepada Abraham, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya apa? Ikutin aku. Ikutin suaraku. Jadi sebenarnya hidup, orang percaya itu, orang beriman itu hidup dengan dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Itulah Abraham yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma, Abraham adalah bapa orang beriman. Beriman mestinya seperti itu. Kita mendengarkan dia. Bukan kita bertanya, ya bagaimana kalau begini Tuhan? Wah, kita anggap itu Tuhan sejajar dengan kita. Oh sorry, tidak. Ya. Roh Kudus yang memimpin, Tuhan yang memimpin gereja mula-mula. Itulah juga yang dikatakan dalam bacaan kita, saudara-saudara. Paulus dengan Silas melakukan perjalanan yang kedua. Mereka mengikuti dari Syria ke Turki bagian timur, tapi Roh Kudus mengatakan dalam bacaan kita tadi, jangan, teruskan sampai mereka ke barat. Ada daerah tertentu, lewati, kata Roh Kudus, dilewati. Akhirnya mereka tiba di suatu kota kecil, lalu Paulus mengalami penglihatan bahwa ada orang-orang yang di seberang, sekarang Makedonia, ya daerah Makedonia, yang marilah datanglah ke sini, tolonglah kami. Dan itu diyakini oleh Paulus, itu panggilan Tuhan supaya mereka ke sana memberitakan Injil. Dan mereka segera menyeberang. Disitulah pertama-tama saudara-saudara, Paulus menginjak Eropa di daerah Makedonia. Ya. Lalu tidak lama dari sana dia di Filipi, dia dipenjarakan di sana. Di tempat itu terus sampai dia ke Korintus dan balik lagi kemudian ke Yerusalem. Dia melakukan perjalanan itu dengan dibimbing oleh Roh Kudus.
Mereka mendengarkan suara Roh Kudus. Oleh sebab itu sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu hal yang perlu ya, kita menjalani kehidupan beriman kita dengan bersedia mendengarkan bimbingan Roh Kudus, bersedia mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, andai kata saudara dalam suatu pagi berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, mohon ya terang dari Tuhan. Kalau bimbingan itu ada 2, 3, dan 4, saudara bingung 7 keliling kan? Jadi memang sudah lebih dari cukup kalau kita setia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan sekali seminggu dalam ibadah hari Minggu. Itu lebih dari cukup. Dan inilah gereja kita, gereja GPIB. Pusat ibadah itu adalah mimbar. Yang terpenting dari ibadah itu adalah pemberitaan firman. Kenapa? Karena firman itu menghidupkan, mencerahkan, menerangi, yang gelap jadi terang. Cobalah kalau kita hidup dalam gelap, saudara-saudara. Kalau kita hidup dalam gelap, kita menyentuh pulpen, kita pikir itu pulpen kita ambil. Kita temukan uang, kita pikir itu uang kita ambil. Itu masih lumayan, saudara-saudara. Kalau kita temu istri orang, kita pikir itu istri kita. Cilaka 17, 13, saudara-saudara kan. Betul-betul celaka, saudara-saudara. Berdoalah supaya saudara hidup dalam terang. Sehingga saudara tahu membedakan, ini suami saya, ini bukan suami saya. Ini istri saya, ini bukan istri saya. Ini anak saya, yang ini bukan anak saya. Hidup ini saudara-saudara bisa berjalan dengan baik kalau kita hidup dalam terang. Firman itu menerangi. Ya. Roh Kudus itu membimbing murid-murid, walaupun saya katakan tadi awalnya mereka itu sebenarnya orang kampung, orang dusun, orang yang tidak maju, orang yang dianggap masyarakat rendah di Timur Tengah, di Israel pada saat itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada orang-orang di luar orang-orang Kristen yang menamai orang Kristen itu orang Nazaret. Karena orang Nazaret itu orang pinggiran, orang yang tidak maju dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah ejekan kepada gereja. Sehingga mereka nama itu tidak pernah berkembang di gereja. Tapi ada kelompok-kelompok lain yang terus menerus mengembangkan itu dengan mengatakan Nasrani. Ya. Pertama-tama dikatakan saudara-saudara nama gereja itu di Antioquia. Di Antioquia lah pertama kali mereka murid-murid Yesus disebut dengan orang-orang Kristen, Kristonoi. Ya. Jadi pengikut Kristus. Orang Nazaret itu. Sehingga ada orang mengatakan orang Nazaretes. Orang Nasrani. Pengikut Yesus. Orang kampung itu. Ya. Kalau dengan bahasa Jakarta kali. Pengikut Yesus orang udik itu. Orang pinggiran itu. Jadi tidak usahlah kita menyebut orang Kristen orang Nasrani. Itu ejekan itu sudah tidak laku di gereja itu. Ya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Paulus dengan teman perjalanannya Sila ketika mereka mengunjungi jemaat-jemaat?
Yang mereka lakukan adalah memberitahukan keputusan persidangan rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Itu Kisah Para Rasul pasal 15. Saudara bisa baca. Apa yang diputuskan di sana? Ini perlu kita tahu. Inilah keputusan gerejawi yang pertama yang tercatat di Alkitab Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul pasal 15. Saudara-saudara, orang Kristen itu sebenarnya mengalami berbagai kesulitan dan lain-lain. Mereka dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini yang mengatakan ketika mereka demonstrasi besar-besaran, salibkan Yesus, salibkan dia gitu. Jadi musuh yang paling apa gitu. Dan mereka menyangkal saudara-saudara kemudian kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya perlu jelaskan ini sedikit karena banyak hal ini dibicarakan di Meksus. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Dikatakan dia tidak bangkit, dia hanya pingsan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, tidak bangkit. Dia sebenarnya digantikan oleh orang lain. Ada yang bilang Judas Iskariot. Lalu dia pergi ke timur dan lain-lain. Baik saudara-saudara, banyak orang Kristen mengatakan bukti kebangkitan kubur kosong. Apa betul bahwa kubur kosong itu bukti kebangkitan? Saya punya dompet, saudara-saudara. Kalau dompet saya tidak ada di kantung saya, apakah dompet saya hilang? Tidak kan? Kalau dompet saya tidak ada di kantong saya, mungkin saya lupa. Pakai celana yang lain. Tapi tidak hilang. Tapi saudara-saudara, andai kata dompet saya hilang, pasti tidak ada di kantong saya. Kalau kubur itu kosong, belum tentu Yesus bangkit. Bisa aja mayatnya dicuri orang. Bisa aja dia hidup kembali karena pingsannya sudah selesai gitu. Dia keluar dari sana. Ya. Lalu mungkin saudara bertanya, kan ada batu besar, bagaimana dia itu? Oh, batu besar kecil sama dia, saudara-saudara kan. Angin ribut aja dibentak langsung berhenti kok. Apalagi batu yang sebesar apa? Ditiup aja pasti berantakan kan. Dia orang hebat. Menyembuhkan orang mati aja dia bisa. Ya kan? Paulus mengatakan begini kepada jemaat di Korintus pasal 15. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Sia-sialah kami bersaksi. Berarti Tuhan berbohong, mengatakan dia bangkit padahal tidak bangkit. Jadi sebenarnya andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman Kristen. Tidak ada artinya kali kekristenan kan itu. Jadi satu-satunya cara saudara-saudara menghantam Kristen, gampang, buktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Salah satu cara untuk membuktikan Yesus bangkit, tunjukkan dia punya mayat dan tunjukkan orangnya kalau dia memang tadinya pingsan dan bangkit lagi. Masa semua orang di Yerusalem bisa dibodoh-bodohin oleh orang Kristen? Orang Yahudi itu kan bukan orang bodoh-bodoh, saudara-saudara. Orang-orang pintar.
Sebenarnya gampang aja mengatakan kepada orang murid-murid Yesus itu, Yohanes, Petrus, Syanu, kalian mengatakan Yesus bangkit, ini mayatnya, selesai. Kalian macam-macam mengatakan Yesus tidak bangkit dan lain-lain ini. Ini orangnya, selesai. Karena dikatakan itu, yang sebenarnya disalib itu bukan Yesus, digantikan orang yang mirip dengan Yesus. Hanya untuk menyangkal kebangkitan. Tapi kebangkitan tidak bisa disangkal, saudara-saudara. Kalau bisa membuktikan Yesus, ada mayatnya, ada orangnya, saudara-saudara, rasul-rasul pasti diam, seribu bahasa kan. Tapi tidak bisa dibuktikan. Hanya dikatakan ajarannya sesat, ini apa, ini. Tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Jadi jangan berpikir orang-orang Yahudi di Yerusalem itu sebodoh yang kita pikir gitu. Bisa dibodoh-bodohin sama murid-murid Yesus yang orang bodoh-bodoh itu. Mereka jauh pengetahuannya di atas orang-orang Galilea itu, saudara-saudara, orang Nazaret itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ya, ini aneh sebenarnya ya. Dilihat secara manusiawi, pesan Yesus di pasal 1 Kisah Para Rasul itu sulit dilakukan. Dan terjadilah masalah-masalah. Terjadi perpecahan di jemaat-jemaat. Ada jemaat yang orang Yahudi yang tetap mempertahankan tradisi Yahudi. Taurat itu harus disunat, harus mengikuti semua Taurat Musa dan lain-lain itu. Ada orang yang bukan Yahudi masuk menjadi Kristen. Mereka harus disunat. Mereka ini dan lain-lain. Terjadilah perpecahan-perpecahan di jemaat. Dalam rangka itulah tugas Paulus ya pergi ke jemaat-jemaat menjelaskan keputusan Yerusalem. Apa keputusan Yerusalem? Setelah saudara baca nanti pasal 15, sidang rasul-rasul di Yerusalem, persoalan yang dihadapi ialah ada hal-hal yang memberatkan orang-orang masuk jadi Kristen, khususnya sunat. Orang yang bukan Yahudi harus disunat. Tidak boleh makan ini. Itu memberatkan, membebani. Jadi gereja itu pecah. Mereka bersidang di Yerusalem, bagaimana caranya? Akhirnya disepakati di Yerusalem, saudara-saudara, jangan memberikan beban kepada orang lain kalau mau masuk menjadi orang Kristen. Itu yang diberitakan oleh Paulus ke jemaat-jemaat. Ada keputusan yang penting. Soal makanan, tidak. Kalau saya baca di Kisah Para Rasul, saudara-saudara, ada makanan. Dihidangkan di depan Petrus. Ada suara dari atas, makanlah. Tidak mau Petrus, makanlah. Tidak mau Petrus, makanlah. Baru mau. Sampai 3 kali Tuhan bicara sama Petrus. Dan Yesus juga sudah mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Paulus juga mengatakan di Korintus pasal di 1 Korintus, segala sesuatu bisa kau makan. Segala sesuatu bisa kau lakukan. Tapi apakah itu berguna? Kita bebas. Bebas. Saudara lakukan apapun bebas. Tapi pertanyaannya, bergunakah itu? Kau mau makan batu silakan.
Tidak haram itu batu. Makan kaca silakan. Tapi kalau gara-gara itu kau mati, berarti tidak berguna. Jangan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Kegunaan itu harus sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Bukan soal haram halal saja gitu. Ya. Itu kata Paulus loh. 1 Korintus pasal 10 kalau tidak salah. Boleh cari nanti di sana. Segala sesuatu halal bagimu. Tapi bukan segala sesuatu berguna bagimu. Kau boleh lakukan apa saja. Tapi lakukanlah yang berguna. Ya. Mau saudara terkenal, silakan. Tidak apa-apa. Tapi jangan kamu terkenal karena ya misalnya ada orang terkenal, opa-opa. Kenapa dia terkenal? Karena gayanya gaya anak muda terus. Jadi ditertawakan orang kan gitu. Ya. Ada oma-oma juga terkenal, wah hebat dan lain-lain. Tapi gayanya gaya gadis-gadis gitu. Kalau di kampung saya ditertawakan itu saudara-saudara. Orang seperti itu. Ya. Jadi semua kita bebas. Tapi lakukanlah apa yang berguna, kata Paulus. Gitu kan. Jadi itu soal apa, sehingga itu sebenarnya yang disosialisasikan oleh Paulus ke jemaat-jemaat dalam kunjungannya itu, gitu ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak cara yang Tuhan berikan untuk menjelaskan sesuatu dan mendukung oleh para rasul-rasul dalam tugasnya di Kisah Para Rasul. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Misalnya Paulus ditangkap dan Silas di penjara di Filipi. Tahu-tahu memang daerah itu adalah daerah yang sering terjadi gempa. Terjadi gempa, Paulus rantai-rantainya keluar, lepas sama Silas, lalu mereka keluar dan mereka tidak lari. Hukumnya pada saat itu, saudara-saudara, seorang narapidana yang dipenjarakan kalau keluar jaminannya itu adalah kepala penjara. Kepala penjara bingung, udah mau gila kan? Wih, udah hilang. Paulus hilang. Paulus mengatakan, jangan takut, kami ada di sini kok, kami tidak lari. Percayalah itu kepala penjara, percaya keluarganya. Banyak percaya kemudian gara-gara itu. Aneh kan cara Tuhan. Satu hal barangkali ini ada cerita dari Solo waktu saya dulu di Yogyakarta kuliah. Ceritanya begini, ada seorang orang tua, sebenarnya dia berminat jadi Kristen. Tapi sudah terlalu tua. Menjelang kematiannya, dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, saya minta supaya saya dikuburkan secara Kristen. Hampir semua suku-suku di Indonesia, juga Jawa, kalau ada pesan seperti itu, pasti dilakukan. Kalau tidak, kualat. Lalu dihubungilah pendeta dan lain-lain. Dikuburkan, pendeta berkhotbah di situ. Lalu sesudah itu, saudara-saudara, hampir banyak sekali orang di sekitar rumah orang tua yang meninggal ini menjadi Kristen, mendengarkan khotbah pendeta GKJ yang mantap itu berkhotbah dan lain-lain itu. Sampai akhirnya saudara-saudara disebut orang mati menginjili. Jadi banyak cara Tuhan, saudara-saudara, untuk berbicara. Banyak. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan.
kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi ada juga satu keluarga yang masuk Kristen, lalu dari keluarga ini anak cucunya dan lain-lain jadi banyak menjadi Kristen. Begitulah saudara-saudara yang terjadi di Jawa Tengah. Dulu orang Kristen jarang. Di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, saudara-saudara, setiap desa sekarang ada gereja. Lebih dari satu kadang-kadang. Setiap desa ada gereja. Sehingga gara-gara itulah banyak orang yang takut lihat kekristenan. Diam-diam merambat dan lain-lain. Ada temanku dulu, saudara-saudara, guru agama Islam, saya guru agama Kristen di SMP UPTBel, Unit Pertambangan Timah Belitung. Jadi suatu saat setelah kami bergaul 2-3 tahun, dia berbisik sama saya, Pak Pendeta Storus, ada apa? Saya mau tanya, bisa? Inti kekristenan itu apa sih? Dia bilang sama saya, oh gampang. Karena Iu yang bertanya kepada saya akan jawab. Tapi jangan ngomong sama orang lain, gue bilang. Apa? Dia bilang. Kekristenan itu sebenarnya gampang, gue bilang. Gampangnya bagaimana? Kalau ditindas bertumbuh, kalau dibiarin mati, gue bilang. Langsung dia diam, terkejut. Tapi jangan kasih tahu sama orang loh, ya gue bilang. Ini saran saya, jangan kasih tahu sama orang. Kalau Bapak mau gereja habis di Indonesia, biarkan. Dia akan berdosa melakukan semau-maunya dan Tuhan akan hukum. Saya bilang. Tapi kalau kalian tindas-tindas terus, imannya bertumbuh dan umat Kristen akan bertumbuh. Sehingga di dalam sejarah gereja semakin dibabat, semakin merambat. Saudara-saudara, kita sudah memasuki akhir tahun. Pesannya apa akhir tahun ini sebenarnya? Bahwa segala sesuatu akan berakhir, kan? Tapi pesannya kepada kita saudara-saudara ini, ketika gereja, ketika umat manusia memasuki masa-masa akhir, pada saat itulah kita sedang menanti kedatangan Yesus Juru Selamat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di akhir tahun ini, minggu depan barangkali kita sudah masuk minggu Advent. Tahun ya liturgi gereja Kristen mulai dari Advent. Diakhiri dengan minggu terakhir, minggu Pentakosta yang kesekian. Kalau di HKBP, saudara-saudara, minggu depan akan ada acara yang dikatakan peringatan kepada orang-orang yang meninggal di jemaat. Disebut satu persatu. Orang Batak minggu depan itu banyak orang yang berkerudung dengan ulus Batak datang ke gereja mengenang saudara-saudara mereka yang telah mendahului selama sepanjang 1 tahun. Tapi kita tidak punya tradisi seperti itu, saudara-saudara. Tapi ketika kita menghadapi akhir, kita sedang menanti kedatangan Yesus, yaitu Natal. Di balik penderitaan, Tuhan sedang mau menjumpai kita di dalam Kristus. Inilah sebenarnya membuat gereja kuat dalam keadaan apapun. Ini juga yang membuat kita harus kuat ketika kita juga dilanda pandemi COVID-19. Selamat memasuki Natal dan Tahun Baru. Selamat meninggalkan tahun COVID, 2 tahun COVID ini.
Mudah-mudahan 2022 COVID hilang, kita bisa berkunjung dengan keluarga-keluarga, dengan kenalan-kenalan, mungkin dengan orang tua kita di kampung halaman. Jadi iman Kristen itu sebenarnya sudah saudara luar biasa kalau kita renungkan dalam-dalam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita menyanyi, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Menetaplah di remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelaplah di remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah sektor gabungan Cipecang pada malam hari ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Biarlah firman yang kami renungkan menjadi terang bagi kehidupan kami, menjadi sumber kehidupan kami, sumber pembaharuan kami, dan sumber hidup kami. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja sehingga bangsa ini tidak akan hancur oleh karena perbedaan dan lain-lain. Berkati para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Berkati eksekutif, legislatif, yudikatif di seluruh tingkat. Dan berkati ya Tuhan usaha kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Lindungi negeri ini Tuhan. Berkati gereja Tuhan. Berkati GPIB dan teristimewa sudah ya Tuhan. GPIB Jemaat Cipecang Jonggol di sini. Berkati pelayan firman, berkati para pendatua diaken, berkati semua unsur-unsur pelayanan, sehingga selalu ada pertumbuhan dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat,
Lindungi mereka ya Tuhan. Berkati setiap keluarga, berkati setiap orang yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan dan dikuatkan. Dan yang mengalami masalah-masalah, kami berdoa, Tuhan, bersama-sama dengan mereka dalam segala pergumulan mereka satu persatu. Tuhan dengarkan doa-doa kami pribadi, lepas pribadi. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Dan Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Roma 12 ayat yang pertama yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Mohon perhatiannya sejenak. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah keluarga Rabu 24 November 2021 sebagai berikut. Yang pertama,
Majelis dan Jemaat GBB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus P. Hasitorus yang telah melayani ibadah keluarga hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Diaken Novi Likumahua dan pelayan liturgos Bapak Diaken Robi H. Manayang. Yang ketiga, pelayanan perjamuan kudus. Akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka menyongsong kedatangan Kristus atau masa Advent pada ibadah hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 pada setiap jam ibadah. Dimohon warga Sidi Jemaat untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar diaken dan penatua yang bertugas hadir dalam persiapan perjamuan kudus via Zoom meeting pada hari Selasa 30 November 2021 pukul 19.30 WIB. Yang keempat, pelayanan sakramen baptisan Natal kedua. Akan dilaksanakan sakramen baptisan saat ibadah Natal kedua pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9.00 WIB di Gereja Cipecang. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya, dimohon segera mendaftarkan ke Sekretariat Gereja Cipecang dengan persyaratan yang dapat dilihat di Warta Jemaat halaman 4. Pendaftaran pada setiap hari dan jam kerja mulai pukul 8 sampai pukul 14 WIB. Batas pendaftaran dan pengembalaan tanggal 19 Desember 2021 setelah ibadah jam kedua. Yang kelima, sidang majelis jemaat khusus. Akan dilaksanakan sidang majelis jemaat khusus pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, pukul 15.00 WIB, bertempat di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat, warta ini sekaligus menjadi undangan. Yang keenam, ibadah Pelkat PKB dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, mulai pukul 19.30 WIB. Yang akan dilayani oleh pelayan firman, Ibu Pendeta Nyonya Wasti S. Uktosia Magani. Yang ketujuh, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara jemaat, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita menyanyi Gita Bakti 114, ayat pertama di setiap janjiku. Juga
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Malam Pak Pendeta, terima kasih pelayanannya.